Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Terima kasih Amin. buat sobat-sobat semua yang sudah subscribe channel kami. Semoga kami bisa terus berkembang dan lebih bertanggung jawab lagi. Eh, Kali ini kami akan menyampaikan analisanya terhadap 20 nama timnas Indonesia yang akan dibawa ke SEA Games yang baru saja disampaikan oleh pelatih kepala timnas Indonesia, Coach Sintayong tadi sore. Ya, ada beberapa hal yang menarik yang untuk Ya, kita simak. Di antaranya adalah salah satu, kita pernah membahas beberapa waktu yang lalu soal siapa yang akan tercoret dari 4 senior, dan analisa kita kemarin ternyata tepat. Hebat bro nih, hebat bro. Ya, Irfan Jaya akhirnya tidak masuk dalam 20 nama yang akan dibawa ke SEA Games nanti. Ada yang ya, mau dibahas bro tentang Irfan Jaya, atau kita sebut dulu yang tiga ya. lagi atau yang lain? Ya, satunya lagi Oke. adalah mengenai Bagot. Ya, sebelumnya kita dikabarkan bahwa Bagot tidak bisa karena tidak diizinkan oleh klub. Ternyata hari ini adalah pertandingan terakhir di Liga, maka setelah ini bisa bergabung dan nama Bagot ada di dalam 20 nama. Ya, Yang betul, lainnya betul. adalah Rumah Kick. Ya, kita kemarin juga sudah bahas mengenai Rumah Kick, walaupun sudah pulih, tidak ada juga di dalam 20 nama tim Indonesia ini. Kemudian siapa lagi bro? Oh ya, soal striker ya, Kemudian kita sebut juga apa? ya, kita sebut striker. mm, Ya, itu juga dua-duanya yang kita betul. sebut juga ada di eh, 20 nama. Wah, keren nih bro. Betul. Ada lagi yang lain bro yang mau disampaikan? Iya, jadi gini ya Bro ya. Kita Mhm, kan memang dari 29 nama yang dibawa ke Korea, memang kan mhm, yang akhirnya terpilih adalah 20 nama ya. mhm, Memang pada awalnya kita tidak memprediksikan bahwa Elkan Bagot bisa bergabung. Itu jadi sebuah kejutan yang manis gitu loh Bro. mhm. Ya, 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 Ah, ya. karena apa? Elkan Bagot awalnya sih ada kemungkinan tidak akan bisa turun mengingat liga masih berputar. Mhm, Ternyata berita terakhir bahwa liga di League One, Liga Inggris itu berakhir di hari ini di tanggal 30. ya. Sementara Ipswich sendiri kan posisinya di klasemen ada di ranking ke-11 ya. Mhm, Jadi tidak mungkin lagi untuk katakanlah bertanding playoff untuk memperebutkan tempat di zona promosi. mhm, mhm, Sedangkan zona promosi ini diperebutkan oleh Wigan, kalau nggak salah ya, Wigan dan Rotherham ya. mhm. Jadi eh, karena si Ipswich sendiri sudah katakanlah hilang peluang untuk bisa promosi Mhm. dan liga berakhir di hari ini, jadi Elkan kemungkinan bisa bergabung. Apalagi kalau namanya sudah tercatat dalam daftar ya, artinya ini sudah hampir positif lah, Ya. kehadiran Elkan bisa kita tunggu gitu loh bro. Iya, mantap, mantap. Kemudian kemudian juga kita kan melihat pada yang 4 orang pemain senior, Mhm, mhm. kita salut dan hormat kepada Irfan Jaya. Ya. Mungkin ini bukan apa ya, bukan kesempatan Irfan karena sekali lagi kita menilai bahwa Irfan terganjal oleh regulasi ya, bukan karena Mhm. skill dan kemampuannya gitu loh. Betul, betul, Sama betul. karena regulasinya sendiri hanya mensyaratkan 3 pemain senior, dan kebutuhan tim terhadap 3 pemain di seperti Rumakik, Mark Klok, dan Fahrudin Arianto ternyata lebih lebih dibutuhkan untuk kondisi tim saat ini, makanya Irfan terpinggirkan dulu ya. Bukan Hmm. berarti Irfan jelek gitu loh bro. Iya, iya, Nah betul, betul. kemudian kemudian yang kita bahas juga mengenai Ramai Rumakik ya. Ya, betul. Kemarin kita juga pernah membahas bahwa Ramai Rumakik dengan sudah dicoretnya oleh Sintayong itu adalah sebuah keputusan final dan memang ternyata terbukti ya Hmm. bahwa nama Ramai Rumakik tidak ada dalam nomor yang 20. Walaupun Kemudian sudah kita juga dinyatakan pulih ya secara. betul, Iya. betul. Artinya mungkin PSSI juga ini ya sudah sadar betul bahwa ini adalah
hak prerogatifnya head coach untuk menentukan susunan yang 20 pemain. Kemudian kita juga melihat bahwa hasil dari evaluasi AFF waktu di Singapura itu kan titik lemah kita ada di striker ya. Waktu itu kan ada Ezra, ada Haris, ada Dedi Setiawan yang semuanya dan Yudo ya, dan semuanya boleh dibilang tidak memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh Sintayong. Dan pada laga di Vietnam nanti ternyata ada nama-nama baru yang mengisi dan rata-rata memang seperti yang kita prediksi bahwa Sintayong lebih berkonsentrasi untuk mengambil anak-anak muda, makanya yang dipilih adalah Ronaldo Kuateh, Irfan Jauhari, kemudian dan M. Ridwan gitu loh bro. Iya betul. Jadi ini juga sebuah berkah juga saya pikir, karena kan selama ini mungkin lawan-lawan tim Indonesia sudah memprediksi ya bahwa Indonesia akan kesulitan kalau masih memakai striker-striker seperti Hanis Sagara dan segala macam ya gitu ya. Tapi ternyata ini pemain baru yang bisa jadi ini akan merusak konsentrasi ya, akan merubah strategi tim-tim lawan kita, karena ternyata kita menampilkan pemain-pemain muda yang mereka sendiri belum bisa menganalisa kekuatan pemain-pemain muda seperti Kuateh, Ridwan, Irfan Jauhari gitu loh bro. Ini sebuah keuntungan saya pikir gitu bro. Iya betul. Padahal dia kemarin kita sempat bahas juga ya bahwa Irfan Jaya itu bahwa di laga uji coba mencetak gol ya, kalau nggak salah 2 kali Betul. malah, tapi ternyata tidak masuk juga. Oke. Yang perlu disinggung mengenai Sadil ya, ternyata Sadil itu juga bermain hanya di laga-laga tertentu ya, yaitu laga pertama di babak grup, yaitu saat melawan Vietnam besok, kemudian di semifinal dan di final. Kalau masuk semifinal dan final, ya kita sih yakin aja pasti masuk final. Jadi itu kan bagian dari bargaining ya, bargaining agar si Sadil ini bisa berpartisipasi di Vietnam. Dan saya pikir ini bargaining yang win-win solution ya antara PSSI dengan Sabah. Karena PSSI juga sepertinya dan Sintayong juga sudah punya punya gambaran optimisme bahwa mereka bisa mencapai final. Jadi opsi yang diambil mengenai Sadil bisa dipilih untuk pertandingan yang memang krusial itu sudah sangat tepat gitu loh bro. Dan satu lagi, saya sih sebetulnya ini sangat senang dengan kehadiran Sadil ya, karena boleh dibilang beberapa tahun belakangan Sadil kan seperti tenggelam ya, tenggelam oleh performa pemain-pemain muda rekan-rekannya seperti Witan, Egy, kemudian muncul lagi Asnawi, muncul lagi Arhan gitu loh. Dan ini juga sempat membuat nama Sadil jadi keluar radar untuk seleksi gitu loh. Tapi belakangan setelah Sadil kemudian dibawa oleh Kurniawan Julianto ke Sabah, itu Sadil kembali menemukan performa terbaiknya. Dan apalagi di Sabah saat ini juga kan ditukangi oleh salah satu pelatih terbaik di Malaysia, Ong Kim Sui ya. Walaupun track record Sadil waktu di Persela Lamongan itu juga kan dalam tanda kutip ya pemain yang agak bengal gitu loh. Kadang-kadang persoalan-persoalan pribadi itu juga membawa performanya jadi tidak berkonsentrasi di lapangan gitu loh. Tapi begitu dia dijauhkan dari hal-hal yang demikian seperti dibawa ke Malaysia, akhirnya Sadil bisa kembali berkonsentrasi gitu loh bro. Bahwa ini adalah profesi yang dia jalani dan dia harus profesional. Dan saya sangat menantikan aksinya Sadil gitu loh. Karena Sadil belum habis. Sadil masih bagus saya pikir. Gitu. Iya, keren itu. Oke, yang lainnya Arhan sih sudah ketebak ya tidak boleh bermain, dan kalau tidak salah bahkan yang kemarin dipromosikan pakai batik itu tanggal 4 ya kalau nggak salah ya. Iya, pertandingan tanggal 4 Mei. Tanggal 4 Mei. Sementara kan laga pertamanya SEA Games tanggal 6. Jadi ya itu udah kebayang sih waktunya udah nggak mungkin, udah mepet banget. Ya, terus Egy dan Witan dikabarkan sudah ada di Jakarta, sudah di Indonesia maksudnya. Ya, tinggal menunggu
bergabung aja Jadi kayaknya. jadi memang khusus Elkan Bagot ya, Oh ya, kemungkinan oke. dia akan bergabung langsung di Vietnam. Dia tidak melalui Jakarta lagi. Oke, siapa lagi yang mau kita bahas, Bro? Yang tadi sudah Irfan sudah, Rumah Ya, Kick jadi kan sudah juga ya. jadi kan memang susunan pemain-pemain yang dibawa Sintayong sendiri kan karena memang tajuknya Under 23, tapi dia Mhm. juga sudah mulai menyiapkan Ferdinand, Marcelino Ferdinand, Ya. Ronaldo Kuateh, Mhm. itu juga kemudian nanti juga bisa jadi Witan juga punya peluang untuk untuk bermain di World Cup Under 20 di Mhm. tahun 2023. Jadi ini juga sebagai bagian dari mempersiapkan amunisi-amunisi anak-anak muda untuk menatap World Cup Under 20 di tahun 2023 Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi ini sebuah apa ya? Kalau kata peribahasa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu loh. Iya, benar. Iya, tadi sore juga ada pernyataan dari Sintayong bahwa Sintayong dengan komposisi pemain seperti sekarang ini, dia merasa yakin bahwa akan meraih emas di SEA Nah, Games nanti. Wah, itu juga ini bro. sebenarnya sebuah pernyataan yang kita tunggu-tunggu ya. Kalau ST sendiri yang ngomong seperti itu kan berarti, wah, percaya dirinya udah makin tinggi lagi. Betul. Jadi aura positif ini memang harus disalurkan ke fans, disalurkan juga ke pemain-pemain bahwa pelatih atau tim kepelatihan itu sudah sangat optimis untuk bisa menggondol emas di Vietnam. Iya, Artinya amin. artinya ini kan cara meningkatkan kepercayaan diri ya secara tim bahwa kita jangan terintimidasi oleh tim lawan. Boleh terintimidasi, tapi jangan membuat kita jadi ketakutan gitu loh, bro. Iya, betul. Apalagi kalau kita ngomongin energi ya, bahwa kan energi kita Iya, jadinya kalau iya. jelek ya Jangan kan ikut jelek gitu. ada satu statement dari siapa? Sir Alex Ferguson. Dia bilang gini, kita boleh respect terhadap lawan. Tapi jangan membuat respect kita terhadap lawan membuat kita jadi terintimidasi. Gitu. Wah, bener Ya, itu, cakep itu. bagaimana respect itu kemudian diolah menjadi energi untuk membuat kita termotivasi, gitu loh. Itu Iya. yang disampaikan oleh Sir Alex Ferguson, gitu loh, bro. Ya mungkin Waduh. juga ini gimmick-gimmick seperti ini psikologis permainan, main games itu juga diterapkan oleh pelatih-pelatih di kawasan Asia Tenggara ya. Seperti kita tahu ya Pak Hang Seo juga kan pelatih Vietnam tuh sangat jago dalam hal cyber ya. Gitu loh. Dan kita juga beruntung punya Sintayong yang juga secara karakter kuat gitu loh, bro. Ya, saya tadi sempat lihat juga media di Vietnam, ternyata Vietnam masih mengumpulkan 25 nama. Ya, belum sampai 20, mungkin perlu beberapa hari lagi mereka akan mengumumkan yang 20 nama. Oh Oke, ya, ada mungkin satu hal lagi ya, Bro Eri ya. Ini ada sebuah aturan baru ya dari penyelenggara event sepak bola SEA Games di Vietnam. Itu berkacanya pada event AFF Kamboja kemarin, di mana gara-gara COVID kan kemudian karena pemain yang sudah didaftarkan ini tidak lagi bisa secara insidental ditambah dari luar. amunisi yang di luar yang masuk dalam list. Jadi tetap saja ini ada kemungkinan juga misalkan pemain-pemain yang 9 orang itu kalau memang terjadi hal-hal yang ya dalam tanda kutip ya seperti COVID gitu ya, terinfeksi, bisa jadi pemain yang 9 ini juga ditarik secara tiba-tiba nantinya. Gitu. Oh gitu, ada aturan baru, jadi artinya 20 nama ini adalah tidak fix final gitu ya, berarti bisa kalau ya misalnya memang itu sakit. Gini, kalau ada force majeure seperti kejadian di AFF Kamboja yang di mana tinggal 12 orang. Vietnam bermain di final tinggal 12 orang gitu loh. Itu kan satu hal yang aneh saya pikir ya. Jadi agak lebih fleksibel aturan di Vietnam nanti. Jadi tidak tertutup kemungkinan yang 9 orang itu
Kalau misalkan terjadi force majeure seperti infeksi COVID, bisa jadi nanti dipanggil secara tiba-tiba, gitu loh bro. Oh, jadi yang 9 ini juga boleh berharap lah ya, bisa Janganlah. datang. Ya. Bukan maksudnya. Oh iya benar. Oh iya. Salah. Janganlah. Maaf. Iya gitu. Iya. Oke. Mudah-mudahan yang 20 Oke. ini tidak ada masalah sehingga bisa Iya. menuntaskan permainan atau lomba di SEA Games ini dengan meraih emas gitu ya. Betul gitu loh bro. Oke, Sobat Bola Indonesia. Iya. Itulah obrolan kita menanggapi 20 nama yang sudah dipilih oleh Coach Sintayong ya. Dan buat sobat-sobat semua silahkan tuliskan pendapat di kolom komentar mengenai tim-tim, mengenai nama-nama yang ada di tim 20 ini. Oke, kita akhiri dulu obrolan kita kali ini. Bro Ipung, thank you. Sobat-sobat, Oke, thank you bro. kita lanjut lagi di video yang akan datang dengan tema yang lain. Bye. Iya, terima kasih.